Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sedulur, teman-teman semuanya? Moga-moga sehat selalu. Melihat debat cawapres tadi malam, ya kita disuguhin oleh suatu kualitas cawapres nomor 02 yang memang kemelinti. Wajar ya. Anak presiden kemelinti itu wajar gak? Sebenarnya wajar sih. Cuman kalau kemelinti tapi agak on, nah itu yang gak wajar. Artinya begini loh. Ya kita jadi membayangkan ya, seandainya pasangan Prabowo Gibran ini jadi, maka kita akan punya cawapres yang songong, yang mungkin tiap hari akan selalu bikin blunder dan menjadi olok-olok. Yang menyedihkan tentu generasi muda kita menjadi agak gimana gitu, hilang kebanggaannya, hilang rasa hormatnya, hilang harapan mereka melihat Indonesia masa depan. Bayangkan diskusi debat dengan seorang Mahfud MD yang memang profesor dan lebih tua, tetapi sama sekali tidak ada adab, tidak ada akhlak, berusaha menjatuhkan Pak Mahfud, tetapi ternyata nggak bisa menjatuhkan. Mungkin ilmu dialektika atau ilmu mantiknya masih lebih tinggi Pak Mahfud dibanding si cawapres songong yang satu ini. Barangkali akan banyak orang-orang atau penonton yang ikut debat itu akan bilang, Gibran, kok ya segitu amat ya memanfaatkan kekemelintian itu untuk mencari panggung dan ingin terlihat pintar, tetapi ternyata malah songong. Jadi banyak orang ingin terlihat pintar, tetapi justru pintar gitu. Tapi kalau ini ingin terlihat pintar, tetapi ternyata dirinya itu kosong melompong alias songong. Jadi sekali lagi saya tidak bisa membayangkan nanti seandainya terpilih, tetapi rasa-rasanya agak sulit ya terpilih kalau orang seperti ini. Jadi alam semesta ini punya pilihannya sendiri. Alam semesta ini punya daya tolak yang saya kadang-kadang juga nggak habis pikir. Kok bisa ya mereka mempunyai daya tolak tersendiri terhadap orang-orang songong seperti Gibran ini. Tapi ya sudahlah. Itu sudah terjadi dan seluruh bangsa Indonesia barangkali yang nonton debat itu sudah menjadi paham, memang kalau sudah menjadi karakter ini memang agak sulit ya dirubah. Sopan santun, akhlak. Saya tidak bayangin kalau dia sudah menjabat, bagaimana sikapnya terhadap anak buah, sikapnya terhadap masyarakat, sikapnya terhadap tamu, sikapnya kepada mitra kerja dan lain-lain. Saya nggak bisa bayangin aja nggak mampu, apalagi nanti merasakan. Tetapi seandainya toh itu terjadi, maka inilah yang namanya kutukan sejarah. Nasib bangsa Indonesia memang lagi sial dengan dipimpin oleh orang-orang songong seperti Gibran ini. Jadi kata-kata kemelinti memang harus disematkan kepada anak satu ini. Mengapa? Karena dia ini
Jadi kemelinti itu bahasa Jawa yang terjemahannya memang agak banyak. Di dalam bahasa Indonesia agak kesulitan kita menemukan kata-kata yang tepat untuk bahasa kemelinti ini. Karena kemelinti ini mengandung makna memang sombong, tapi ada unsur songongnya gitu loh. Yang paling gampang itu gitu. Jadi orang yang sombong, tetapi sebenarnya dia tidak pintar, dia juga tidak hebat-hebat amat, dia juga tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebenarnya. Nah, untuk menutupi kelemahan itu semua, maka dia berlaku dan bersifat kemelinti itu. Kalau bahkan ada kata-kata lanjutannya, kemelinti itu juga kemetak gitu. Kemetak itu orang pengen jitak kepalanya aja kalau ketemu. Kenapa? Ya karena pantas untuk dijitak gitu. Jadi seseorang yang pantas untuk dijitak itulah orang yang kemelinti. Dibolak-balik kata-katanya akan seperti itu. Sekali lagi saya tidak membayangkan bagaimana perasaan anak muda hari-hari ini melihat sosok Gibran yang kemelinti itu. Saya yakin mereka itu sekarang menjadi seperti gelo, kecewa. Kenapa kok terlanjur mengidolakan tokoh muda seperti Gibran ini? Saya kira kekecewaan itu nanti akan berimbas kepada anak-anak muda ini untuk memutuskan pada tanggal 14 Februari untuk tidak memilih orang-orang kemelinti, orang-orang songong seperti Gibran Rakabuming Raka ini. Ya mungkin kalau dengan pasangannya yaitu Prabowo Subianto, mungkin dulu waktu mudanya kemelinti, tapi kan berjalannya waktu, tapi kalau songongnya sih masih juga. Jadi ini memang jadi pasangan yang kompak, satu kemelinti dan songong, satu songong dan kemelinti gitu. Dua-duanya dalam hal etika, dalam hal akhlak memang agak berat untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Sosok seorang pemimpin itu apa sih? Sosok seorang pemimpin itu harus berwibawa, menjadi panutan. Orang kalau ketemu itu senang, adem, bahagia. Perasaan itu terayomi, terlindungi begitu. Tetapi bagaimana orang ketemu Gibran? Wartawan ketemu Gibran dijawab cuman pendek-pendek. Barangkali nanti kalau akan ada warga masyarakat yang ketemu untuk mengeluh, untuk mengadukan sesuatu, untuk mencari solusi, mencari penghiburan, mencari pencerahan, mencari motivasi, saya yakin nggak bakalan ketemu. Mungkin nasihatnya malah nasihat yang songong juga, nasihat-nasihat yang agak sulit dicerna misalnya. Kan pernah itu ada orang anak muda yang lulusan S2, nanti kalau lulus sementara sulit mencari pekerjaan, apa yang harus dia kerjakan? Disuruh bisnis katanya. Orang nyari kerja disuruh bisnis. Ya ini contoh bahwa ya kemelinti itu lagi. Jadi bagaimana anak muda nggak punya duit, pengen mencari kerjaan disuruh bisnis? Modal atau duit dari mbahmu katanya, mungkin begitu kalau mau dijabarkan lebih lanjut. Jadi sekali lagi hari-hari ini anak-anak muda, wahai para generasi milenial, wahai para anak muda, kalau Anda melihat debat tadi malam dan melihat fenomena kemelintinya seorang cawapres, dan jika Anda ingin membahas atau bukan membahas, memberikan keputusan, maka putuskanlah pada tanggal 14 Februari nanti
dengan cara jangan mencoblos dan jangan memilih pasangan ini. Itu saja. Saya yakin hari ini itu akan makin berkurang orang-orang yang empati dan simpati kepada Gibran, dan tidak ada lagi kebanggaan. Dan cara untuk menghukumnya adalah jangan dicoblos pasangan Prabowo Gibran ini pada 14 Februari 2024. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.